Semangat ya, semangat. Terus makan bu, terus saya bikin bu. Yang paling yang lebih asik ya gimana? Orang abang orang asik ya. Wis. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada yang nggak berangkat? Ada. Siapa? Kenapa? Sakit? Ya, semoga orang cepat sembuh ya, kita doakan bareng-bareng ya. Ya, terus kalian pada bawa buku IPAS kan? Oh ya. Sebelumnya tadi udah makan EBK belum? Sudah. Enak apa enggak? Enak. Kenyang? Kenyang. Semangat berarti ya? Ya, bagus. Ya, kita buka buku halaman IPAS ya, halaman 16. 15 yang bab 2. Sudah? Nah, jadi Pak Guru terang ini. Yang pertama, benarkah energi di bumi akan habis? Tidak apa benar? Tidak. Benar apa tidak? Tidak. Ya, jadi kita ke pengertiannya dulu ya. Nah, apa itu energi? Ya, jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau melakukan suatu perubahan. Lalu, energi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sumber energi dimanfaatkan dalam setiap aspek kehidupan. Dan sumber energi juga memiliki berbagai bentuk. Misalnya yang pertama energi kimia, yang kedua energi panas, dan yang ketiga energi listrik, dan lain-lain. Nah, jadi contoh hal energi panas itu adalah kayak kompor. Kompor kan jadi kompor itu kan mengeluarkan api, lalu kita memasak atau memanggang makanan. Dan sedangkan energi listrik itu kayak seperti ya yang di sini banyak contohnya kayak lampu, kipas, LCD dan sejenisnya yang bertentangan dengan elektronik. Nah, yang kedua adalah bentuk-bentuk energi. Yuk kita baca bareng-bareng. Yang pertama apa? Energi panas adalah energi yang dapat menghasilkan panas atau menaikkan suhu suatu benda. Nah, yang kayak tadi yang kakak sebutin contohnya, energi panas adalah energi yang dapat menghasilkan panas atau menaikkan suhu suatu benda. Lalu yang kedua apa? Energi cahaya adalah energi yang menghasilkan terang sehingga kita dapat melihat. Contohnya apa contohnya? Ya. Yang ketiga. Energi listrik adalah energi yang digunakan untuk menyalakan alat-alat elektronik dan membuatnya bekerja. Nah, seperti yang tadi kakak jelasin ya, energi listrik itu seperti kayak LED, kipas, lampu dan lain-lain. Yang keempat apa? Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh getaran benda sehingga menghasilkan
kita tepuk-tepuk ke meja itu kan ada suaranya. Nah, terus kayak tepuk-tepuk ke papan tulis gitu-gitu. Nah, yang kelima adalah Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam zat tertentu dan akan keluar saat zat itu digunakan. Nah, contohnya energi kimia itu kayak seperti bensin atau kayu yang terbakar gitu ya. Yang selanjutnya adalah nih, sesuai judul tadi ya. Benarkah energi akan habis? Jadi setiap hari manusia membutuhkan sumber energi untuk melakukan aktivitasnya seperti memasak, untuk menerangi rumah dan lain-lain. Lalu misalnya listrik, untuk menghidupkan peralatan elektronik seperti kulkas, magicom dan lain-lain. Adapun energi yang bersifat tidak dapat diperbarui apabila digunakan secara terus-menerus dan tanpa pelestarian, maka sumber energi tersebut akan habis. Nah, selain energi yang bisa dapat diperbarui, ada juga yang tidak dapat diperbarui. Itu ya. Jadi energi dibagi menjadi dua. Yang pertama itu energi yang dapat diperbarui, yaitu adalah energi yang bisa tersedia kembali di alam dan tidak mudah habis meskipun dipakai terus-menerus. Ciri-cirinya seperti satu, jumlahnya banyak. Nah, yang kedua ramah lingkungan, dan yang ketiga bisa digunakan dalam waktu lama. Yang keempat, tidak menghasilkan banyak polusi. Nah, itu yang dapat diperbarui ya. Ada juga energi yang tidak dapat diperbarui, yaitu energi yang tidak dapat diperbarui adalah energi yang jumlahnya terbatas dan bisa habis jika digunakan terus-menerus. Nah, seperti ini ya. Nah, bentuk ciri-cirinya seperti itu. Yang pertama adalah butuh waktu lama, ribuan atau tahunan untuk terbentuk. Yang kedua adalah dapat habis. Yo, tadi siapa yang bilang energi tidak bisa habis? Ternyata bisa loh. Nah, seperti ini. Yang ketiga adalah menghasilkan polusi. Polusi, tahu polusi? Polusi itu kayak asap itu dari kendaraan. Nah, asap. Yang keempat adalah biasanya digali dari dalam bumi, di bawah bumi kita. Nah, nih, jadi bahaya krisis energi. Kalian buka halaman 18 yang nomor 2. Yang B nomor 2. Nah, di situ udah tertera juga bahaya krisis energi. Jadi, krisis energi adalah situasi di mana terjadi kekurangan atau gangguan dalam penyaluran sumber energi. Nah, faktor-faktor yang dapat memicu krisis energi sangat beragam, termasuk ketergantungan yang tinggi terhadap bahan bakar fosil, peningkatan kebutuhan energi secara global, serta penipisan sumber daya alam. Penggunaan bahan bakar fosil yang tidak terkendali dapat berakibat buruk bagi lingkungan. Misalnya yaitu yang tadi, melalui polusi udara dan efek rumah kaca yang memicu pemanasan global. Bahan bakar fosil merupakan sumber daya yang terbatas dan tidak dapat diperbarui dalam jangka waktu pendek. Maka penggunanya yang berlebihan berpotensi
menimbulkan krisis energi dan kehabisan sumber daya. Nah, kayak yang di buku dijelasin, yang pertama adalah dampak lingkungan. Jadi eksploitasi bahan bakar fosil secara berlebihan itu memperparah polusi dan pemanasan global. Nah, pada situasi krisis ini masyarakat mungkin beralih ke alternatif energi yang lebih murah, namun lebih merusak lingkungan seperti pembakaran kayu atau batu bara. Yang kedua adalah yang B, kenaikan harga energi. Nah, jadi dijelasin bahwa penurunan pasokan energi seringkali diikuti dengan kenaikan harga karena permintaan yang tetap tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan inflasi harga barang dan jasa yang bergantung pada energi. Yang ketiga adalah gangguan pasokan energi, yaitu krisis energi dapat menyebabkan pemadaman listrik dan kelangkaan bahan bakar, mengganggu aktivitas sehari-hari dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Yang keempat adalah dampak ekonomi. Krisis energi dapat memperlambat produksi industri dan pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan angka pengangguran dan kesulitan ekonomi bagi banyak orang. Nah, gitu ya. Jadi bahaya krisis energi itu saling merembet dari segi dampak lingkungan lalu ke kenaikan harga energi, lalu gangguan pasokan energi, dan bisa sampai ke dampak ekonomi di wilayah Indonesia. Seperti itu ya. Jadi itu dampak-dampaknya itu merembet ke segala arah, yaitu ke arah yang Pak Guru tadi jelasin ya. Nah, ini adalah contoh gambar energi yang dapat diperbarui. Yang sebelah kiri itu apa? Air. Yang tengah? Ayu. Ayu. Yang kanan? Matahari. Nah, jadi air itu adalah energi yang tetap terbatas. Nah, dia selalu ada di mana? Di mana? Di mana-mana ada, di gunung, di laut itu pasti ada air. Sedangkan kayu di mana-mana juga ada kayu, tapi kita harus juga melestarikan lingkungan sehingga kayu mudah didapatkan. Yang keempat adalah yang tiga adalah matahari. Nah, matahari itu energinya adalah energi panas yang bisa digunakan untuk menjemur atau hal-hal lainnya. Nah, paham ya? Yang selanjutnya adalah energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, nih, yang paling kiri apa? Yang tengah? Yang kanan sendiri? Jadi, bensin adalah zat kimia yang tidak bisa diperbarui. Jadi, perlu ribuan tahun untuk membuat bensin yang terkubur di dalam bumi kita. Yang kedua adalah batu bara. Batu bara digunakan sebagai bahan bakar juga untuk pembangkit listrik. Bedanya untuk pembangkit listrik ya. Kalau bensin itu untuk kendaraan seperti motor, mobil dan lain-lain. Sedangkan batu bara untuk pembangkit listrik dan pemanasan rumah. Pemanas rumah. Penggunaan batu bara sebagai bahan bakar dapat menyebabkan polusi udara dan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah gas alam.
Gas alam digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik dan pemanasan rumah juga. Gas alam juga digunakan sebagai bahan baku untuk industri kimia dan petrokimia. Di halaman 18 ada ya. Jadi seperti itulah bahaya krisis energi. Dan kita harus juga melestarikan energi yang diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Ada pertanyaan enggak? Ada enggak? Kalau ada yang bingung tanyain aja. Nih. Ada yang bingung enggak? Ini pengertian energi. Kalau bingung dicatat aja nggak apa-apa. Dicatat. Apa itu energi? Boleh. Yuk dibuka bukunya yuk. Gak harus semuanya, yang penting kamu tahu. Yang penting kamu tahu apa yang kamu tulis. Penjelasan tentang apa itu energi. Udah belum? Nah. Ada yang belum nih?
yang belum boleh nyalin punya bangku sebelahnya ya. Ya yang kedua nih bisa dicatat juga di LKS juga ada sih. Tapi kalau kalian mau nyatet boleh. Yaitu bentuk-bentuk energi. Boleh. Catat yuk. Energi panas. Yang pertama energi panas. Yang kedua energi cahaya. Nanti kalau nggak dapat, nggak tahu nggak bisa jawab. Kali tanyain pakai. Tadi belajar apa? Materi apa? Yang pertama energi panas, yang kedua energi cahaya, yang ketiga energi listrik, yang keempat apa? Yang kelima? Ya belum. Coba. Bentuk-bentuk energi. Selanjutnya, kalian tulis di buku kan belum ada. Nah, saatnya jam 6 dimulai. It's time to begin the sixth lesson. nah, di buku kan belum ada yang energi dibagi menjadi dua. Jadi kalian catat. Energi yang pertama adalah energi yang dapat dibagi. Adalah energi yang bisa tersedia kembali di alam dan tidak mudah habis meskipun dipakai terus menerus.
energi yang dapat diperbarui. Ciri-cirinya adalah seperti yang pertama adalah jumlahnya banyak. Kayak air, pohon, dan lain-lain. Yang kedua adalah ramah lingkungan. Yang ketiga, bisa digunakan dalam waktu lama. Seperti meja. Meja dari mana? Dari kayu. Yang keempat adalah tidak menghasilkan banyak polusi. Yang dulu. Nah, semuanya. Selanjutnya yang tidak dapat diperbarui. Energi yang tidak dapat diperbarui. Energi yang tidak dapat diperbarui adalah energi yang jumlahnya terbatas dan bisa habis jika digunakan terus-menerus. Energi yang tidak dapat diperbarui juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah butuh waktu lama, yaitu ribuan atau tahunan untuk terbentuk. Yang kedua adalah dapat habis. Yang ketiga adalah menghasilkan polusi. Yang ketiga adalah menghasilkan polusi.
ketiga adalah menghasilkan polusi. Ayo, catat dulu ya, catat. Sudah semua? Oh tuh, belum. Yang keempat adalah biasanya masuk ke polisi yang ketiga. Yang keempat adalah biasanya digali dari dalam bumi. Belum. Udah? Sebelah sini udah? Udah semua? Sebelah sini? Sebelah sini? Oh, paling semangat ya. Sebelah sini? Terus. Nah. Buka halaman 18. Ya. Nah, di situ juga udah ada ya contoh penjelasan maupun dampak lingkungan atau contoh-contohnya. Berarti udah paham ya tentang materi apa itu sih energi? Ya. Nah, jadi Pak Guru mau membentuk suatu kelompok yang dibagi menjadi berapa ya? Ini 27 ya? 4? 28? Katanya 1 nggak berapa? 28. Berarti semuanya aslinya 29. Oh ya, udah. Berarti mintanya berapa orang? 4 atau 5 lah ya. Ini 6, ini 6, ini 4. 1, 2. Ini berapa ini? 7. Ini 8. Tiga nggak apa-apa ya? Ini 4. Udah. Ini 4 ya. Ini 4. Ayo kita aja ya. Tiga nggak apa-apa lah. Enggak kok, enggak. Apa? Ini 6. Dengarin dulu. Peraturannya. Kalian isi dulu nama kelompoknya ya. Dengar. Ini kelompok 1. Yang ini kelompok 2. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Oke? Nah ya. Nama kelompok. Lalu kelasnya jangan lupa diisi. Kelas nama apa ini? Nama apa? Terus. Bawa pulang. Kesini dulu. Nih. Tentang
Jadi kalian harus tentukan gambar jenis perubahan energi di bawah ini dengan tepat. Udah tahu lah ya kalau kincir angin itu energi apa? Kalau kamu bingung tentang kinetik atau panas menjadi kalor, kimia menjadi panas, menjadi gerak, tanyain aja ya. Udah besar kok, harus tahu semuanya ya. Kalau itu panas, panas berat. Nggak apa-apa, udah berat. Nah, kalau panas menjadi kalor itu kayak yang di mana ya? Kalian sering ya itu kalian sering tahu lah di setiap harinya. Yuk, gimana? Kalau kinetik yang mana ya? Kinetik menjadi listrik. Yo, kinetik menjadi listrik itu apa ya? Nah, kalau kinetik itu kayak angin. Angin menjadi titik-titik. Nah, jadi biasanya angin itu digunakan untuk apa yo? Nama kelompoknya jangan lupa dan kelasnya. Nanti akan nilai, nanti akan nilai. Ya. Jadi kalau itu kayak suatu bentuk usaha titik-titik menjadi yang dibutuhkan tubuh. Ayo. Sesuatu titik-titik untuk dijadikan bahan kebutuhan kita sehari-hari. Kelompok berapa? Kelompok satu, tepuk tangan untuk kelompok satu. Oh, itu mana ya? Ya. Kalau yang lain dong. Dosis banget, dosis geng. Terlalu banyak ini lah. Dia penutup setelah itu malah. Oh, udah selesai. Kelompok berapa? Kelompok untuk kelompok.
Nanti habis ini mainan tebak-tebakan. Yes. Jadi kelompoknya dengerin dulu. Bentar ya, aku teman-teman dulu. Teman-teman dulu. Selesai. Boleh, boleh. Yo. Dua jari. Udah? Enggak apa-apa. Ini. Udah? Kelompok 3 menyusul. Kelompok pertama untuk kelompok 3. Disuratin yang belum kelompok 2. Kelompok berapa nak? Ini ya, udah. Terus selesai. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang belum kelompok berapa? 5. 5 udah? Udah? Tepuk tangan untuk kelompok 5. Udah? Oh, kalau sini kelompok 7. Tepuk tangan untuk kelompok 7. Sabar. Hari ini pelajaran apa? Jadi ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Serius deh. Boleh kamu tanya-tanya tentang energi. Yuk kita contohin energi apa aja yang di sekitar kita di sini. Yang pertama, yang kedua, betul. Yang ketiga, betul. Yang keempat, ini lagi pada berisikan ini energi bunyi itu masuk. Yang kedua, apa lagi yo? Apa lagi? Energi apa lagi yo? Ini apa? Ya, yang di sekitar kita, aja. Panas sudah. Yang kedua. Apa lagi? Berat sudah. Hah? Berat dari sini ada. Apa lagi? Jaga kalau jaga kita cari contoh lagi ya. Sabar. Nah, kita cari contoh energi yang dapat diperbarui apa aja? Sebelah sini. Apa aja tadi? Boleh. Siapa yang catat tadi? Di catatan ada. Panas bisa, matahari. Yang sebelah sini. Air bisa. Udah ada panas. Ayo apa? Pohon yang
adalah energi yang tidak dapat diperbarui. Juga kan? Bukan dari sana, dari sini, dari sini. Batu bara. Dari sini. Gas alam. Dari sini. Ya, Alam sampai capek banget. Nah, kayak ini ya contohnya ya, kayak tadi ya. Nah, udah. Cilacap. Nah, jadi kesimpulannya ya tentang energi ini, kalian harus melestarikan energi yang dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui dengan cara menghemat atau membuat kembali seperti energi yang dapat diperbarui. Kayak contohnya pohon. Apa lagi? Sawit di tempat sawit punya pohon. Daunnya sawit. Kayak seperti pohon atau energi lainnya dapat diperbarui sehingga energi tersebut tidak langka dan mudah didapatkan. Ya, dengerin nggak? Kayak gitu ya. Ya udah ya. Sekian, ada pertanyaan enggak? Harus ada pertanyaan dari satu lari ini. Yang sebelah sini. Ada pertanyaan enggak? Tentang apapun. Tentang apapun. Boleh pertanyaan tentang apapun. Terserah sih. Di sini enggak ada, Pak? Di sini enggak ada. Ya, bisa. Apa yang disebut energi? Dia berarti nggak menulis. Nggak boleh. Dia nulis tuh. Nah, apa itu? Energi bisa kalian baca di buku maupun di atas ini. Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau melakukan suatu perubahan. Kayak kita mau nyalain kompor itu kan harus usaha dulu ya. Lalu ada perubahan di situ. Kayak memasak, menggodok masih jenisnya apa ya? Merebus air, merebus soda itu yang ada lagi pertanyaan sebelah sini. Sana sudah. Cara terbentuknya bahan bakar fosil. Jadi bisa jadi kayak gini. Di 1000 tahun yang lalu kan itu banyak fosil manusia atau hewan, tumbuhan dan lain-lain. Bahkan katanya ada dinosaurus juga. Jadi sebelum ada manusia itu ada hewan-hewan yang tinggi banget besar. Ya, sebelum dinosaurus. Jadi itu bisa dijadikan apa tadi? Bahan bakar fosil. Makanya disebut bahan bakar fosil. Makanya itu nggak bisa diperbarui soalnya nunggu banyak ibaratnya kalau udah habis itu nggak bisa
nggak bisa muncul lagi. Soalnya nggak ada dinosaurus. Sebelah sini, udah cukup ya? Sebelah sini, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada juga. Dan kalian bingungkan, coba. Jangan tanya yang biar KS ya, nanti pertanyaan itu juga kayak mau. Pasokan energi, jadi pasokan itu adalah kayak suatu kumpulan, kayak pasokan itu kayak kita mempunyai bukan pasukan ya, kayak mempunyai pasokan itu ada kayak cadangan untuk pasokan atau cadangan untuk digunakan. Nah, jadi pasokan itu biasanya dia mempunyai cadangan dan dia mempunyai yang dipakai. Kayak contohnya gas alam, dia biasanya mempunyai pasokan yang banyak dan digunakan secara banyak juga. Buat kayak listrik atau tentang tambang itu, tahu nggak? Tambang yang di Papua itu banyak banget itu gas alam di sana. Di sana juga terdapat batu bara banyak. Sawit di Papua nggak ada tapi nggak banyak. Sawit itu di Kalimantan dan di Sumatera. Sebelah sini ada pertanyaan nggak? Ya udah, apa-apa. Habis ini mau ikut bakar kakak tuh ya. Oke? Udah selesai ya? Sebelumnya kalau ada ucapan atau kalimat yang menyakiti hati kalian, kakak minta maaf ya. Dimaafin nggak? Jahat. Kalau nggak dimaafin jahat. Jadi, terima kasih untuk waktunya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.